Jadi gini, kalau ditanya gimana sih situasi demokrasi dan anti korupsi hari ini gitu ya, jawaban saya adalah pemerintah gagap dan gugup dalam mengatur upaya-upaya untuk mempertahankan sistem demokrasi dan juga gerakan anti korupsi yang baik. Karena kalau ditanya Presiden Jokowi akan jawab atau enggak, ya dia harus jawab gitu. Dia harus jawap gitu. Sama dengan RUU perampasan aset. Saya itu sudah mendorong tidak sekali dua kali. Sekarang itu posisinya ada di DPR. Saya ulang terus. Dan enggak lah. Sudah di DPR. Sekarang dorong saja yang di sana. Anda mahasiswa ketua BEM UI, tapi pola pemikiran Anda tidak mencerminkan seorang mahasiswa. Saya sebagai masyarakat biasa, miris melihat Anda berkomentar seperti ini. Saya tantang Anda kan ketua. Saya tantang Anda untuk mengumpulkan mahasiswi untuk berdemo di depan kantor MPR DPR Jakarta supaya undang-undang perampasan aset para koruptor disahkan oleh anggota dewan. Kalau Anda berani, saya acungin jempol Anda. Nyatanya sekarang DPR ini bukan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, tapi dia sekedar melicinkan kepentingan-kepentingan rezim, kepentingan-kepentingan eksekutif, dan dipaksa rakyat itu untuk mengikuti gitu. Jadi nggak usah banyak bicara, ya. Kalau Anda tidak berani, nggak usah banyak bicara. Kalau Anda tidak berani, nggak usah banyak bicara. Berani nggak berdemo, supaya undang-undang perampasan aset para koruptor disahkan di kantor MPR DPR anggota dewan di sana. Ini betul-betul tidak masuk akal. Para buzzer bayaran mencoba menimpakan kepada mahasiswa. Saya berharap mahasiswa seantero Indonesia terus saja. Amin Rais hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apa dia bisa mengubah Indonesia selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara? Nggak berubah, korupsi masih banyak, krona-krone masih banyak. Padahal ketua MPR-nya waktu itu lembaga tertingginya Amin Rais. Menko Polhukam Mahfud MD sindir pengesahan RUU perampasan aset yang bertele-tele. Menurut Mahfud MD, sulit negara Indonesia bisa memberantas korupsi tanpa adanya RUU perampasan aset. Mahfud menuturkan pemerintah sudah mengajukan RUU perampasan aset untuk diproses DPR sejak tahun 2020. Dana BLB itu 111 triliun, Pak. Nggak bisa diambil. Lalu kami minta impres, Pak. Buat impres kepada saya ambil. Tapi kalau ada undang-undang perampasan aset, kita bisa tangani, Pak, itu semua. Makanya dulu awal kami masuk ke sini, mohon ini undang-undang perampasan aset dan pembatasan belanja uang tunai ini. Karena menurut saya korupsi ini masalah besar gitu. Korupsi itu banyak kaitannya dengan aspek kehidupan masyarakat gitu. Bagaimana saya di masa depan bisa tidur tenang kalau saya tahu anak saya ntar nggak bisa dapat akses pendidikan karena uangnya dikorupsi semua sekarang gitu. Bagaimana saya bisa tidur tenang kalau saya tahu anak saya ntar di masa depan susah jalan-jalan di trotoar karena trotoar nggak bisa dibangun nih, nggak ada uangnya nih, dikorupsi semua gitu. Bagaimana saya bisa tidur tenang kalau saya tahu ntar kalau saya, istri saya, anak saya itu pengen berobat, kesehatannya nggak bisa gratis karena uangnya dikorupsi semua gitu. Sehingga mempersiapkan sistem anti korupsi yang baik ini mempersiapkan masa depan. Kalau Anda tidak berani, nggak usah banyak bicara. Berani nggak berdemo, supaya undang-undang perampasan aset para koruptor disahkan di kantor MPR DPR anggota dewan di sana. Kalau Anda tidak berani, nggak usah banyak bicara. Jadi begini, Presiden Jokowi ini kan sudah akan memasuki tahun ke-9. Tahun ke depan artinya ini adalah tahun ke-10 dan tahun terakhir. Mari kita lihat apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah. Apa yang salah dari Bapak Presiden Joko Widodo? Kalau Anda tidak berani, nggak usah banyak bicara. Belajarlah yang baik. Pakailah intelijensi Anda sebagai seorang mahasiswa. Lihat faktanya, bahwasannya bangsa Indonesia di zaman kepemimpinan Bapak Joko Widodo itu sangat-sangat diakui oleh dunia internasional. Apakah Anda pernah berdemo mendukung pengambilan saham PT Freeport yang dimana saat ini sudah 51% punya Indonesia? Dan Anda jangan lupa, masyarakat Indonesia saat ini sudah pada pintar di zaman Android saat ini. Dan satu lagi yang perlu Anda tahu dan perlu Anda ingat dan camkan dan catat di catatan Anda, saat ini kepuasan masyarakat rakyat Indonesia atas kepemimpinan Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia 82%. Ingat itu dan camkan. Tantangan saya, ingat juga, berani nggak berdemo supaya undang-undang
perampasan aset para koruptor disahkan di kantor MPR, DPR, anggota Dewan di sana. Jadi nggak usah banyak bicara, ya. Presiden Joko Widodo tampak gemas menanggapi pertanyaan wartawan soal rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Pasalnya, Jokowi mengaku sudah mendorong pengesahan RUU tersebut berulang kali, namun tak kunjung direalisasi oleh DPR. Kita terus mendorong agar RUU perampasan aset itu segera diselesaikan. Penting sekali undang-undang ini, penting sekali. Saya sudah sampaikan juga kepada DPR, kepada kementerian yang terkait dengan ini, segera selesaikan. Kalau sudah rampung ya bagian saya untuk terbitkan surprise secepatnya. Sudah kita dorong, sudah lama kok. Saya nggak rampung-rampung. Publik merasa muak. Nilai Ketua BEM UI Melkisedek Banci tak mampu dorong DPR RI sahkan RUU perampasan aset para koruptor. Narasi Ketua BEM UI soal korupsi buat publik muak. BEM UI dinilai banci soal RUU perampasan aset, satu agenda yang wajib dibuktikan mahasiswa. Harapan publik pada mahasiswa sebagai agen perubahan pun pupus lantaran kualitas Ketua BEM UI mirip jagoan neon dan banci. Publik kian muak ketika saksikan video dia begitu garang ancam turunkan presiden secara inkonstitusional. Seperti kita ketahui, Ketua BEM UI sempat ancam Jokowi mau turun baik-baik atau berdarah-darah. Bagi publik, memori idealisme kampus perjuangan dan jaket kuning di tahun 70 dan 90-an luntur karena ulah Ketua BEM UI sibuk cari sensasi murah. Publik yakin banyak kampus lain di seluruh Indonesia yang berkenan dekat dan peluk erat hati rakyat tanpa jarak untuk mengawal proses transisi kekuasaan sesuai konstitusional, tentu dalam pesta demokrasi nan menyenangkan. Diberitakan sebelumnya, Jokowi tampak gemas saat memberikan tanggapannya ketika ditanya mengenai RUU perampasan aset. Tanggapan itu disampaikannya ketika menjawab pertanyaan wartawan soal RUU perampasan aset yang tak kunjung dibahas DPR. RUU perampasan aset, saya itu sudah mendorong tidak sekali dua kali. Sekarang itu posisinya ada di DPR, ujar Jokowi dikutip dari tayangan keterangan pers di YouTube Sekretariat Presiden. Jokowi kemudian mengatakan, apakah dia harus mengulang untuk memberikan penekanan agar RUU itu segera dibahas di DPR? Menurut dia, hal itu tidak akan dia lakukan, sebab posisi dari RUU itu sudah berada di parlemen, sehingga Jokowi meminta untuk memberikan dorongan kepada DPR. Masa saya ulang terus? Saya ulang terus, saya ulang terus. Ya enggak lah, sudah di DPR. Sekarang dorong saja yang di DPR, tegasnya. Sebelumnya, keberadaan RUU perampasan aset disorot dan dipandang penting untuk segera disahkan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, Undang-Undang Perampasan Aset sangat dibutuhkan untuk mencegah korupsi. Salah satunya, agar pemerintah bisa merampas aset koruptor sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, negara bisa menyelamatkan aset yang dikorupsi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam RI Mahfud MD juga merespons perihal tak kunjung dibacakannya surat presiden atau surpres terkait RUU perampasan aset yang sudah dikirimkan Presiden Joko Widodo. Mahfud menegaskan, dirinya optimistis RUU perampasan aset jadi prioritas dan segera diproses oleh DPR. Keyakinan Mahfud diperkuat dengan adanya surat presiden atau surpres
yang diterbitkan Presiden Joko Widodo agar DPR RI memprioritaskan RUU tersebut dalam pembahasan. Sudah masuk ke DPR tanggal 4 Mei 2023. Suratnya akan ditanggapi dalam waktu tertentu. Sudah ada aturannya. Kita tunggu saja prosesnya, tegas Mahfud Senin 26 Juni. Padahal sebelumnya, Mahfud menargetkan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset tindak pidana dapat disahkan pada Juni 2023. Hal itu menyusul rencana Indonesia menjadi anggota The Financial Action Task Force atau FATF yang tenggat waktu sidang plenonya pada Juni 2023. Sedangkan salah satu persyaratan menjadi anggota FATF memiliki peraturan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Nantinya, TPPU akan diatur dalam Undang-Undang Perampasan Aset. Juni kita akan menjadi anggota FATF. Ini kami juga sudah menerima berita tadi dari Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani, memberitahu bahwa action plan tentang perampasan aset dan lain-lain yang terkait dengan tugas TPPU itu, action plan-nya supaya bisa selesai tanggal 21 April 2023. Ujar Mahfud di kantornya Jakarta Pusat Jumat 14 April. Namun hingga kini, pembahasan RUU perampasan aset bersama DPR tak kunjung dibahas dan disahkan. RUU perampasan aset sudah lewat 6 kali sidang paripurna sejak surat perintah Presiden atau Surpres diserahkan pemerintah. Ini tak ayal ikut mengundang pertanyaan akan keseriusan DPR tentang urgensi pemberantasan korupsi.